Iya. Sebelum saya lanjutkan, tadi sudah ada Bunda Ina Minangsari, di sini juga sudah ada Bunda Hartati dari Bontang, admin Bunda Maya dari Bekasi, Bunda Nenah dari Cimahi, Om Masri dari Jogja, Bunda Ros dari Bekasi, dan Ustazah Sitina, Alhamdulillah, dari Probolinggo, founder Kiprah Ridallah, sudah hadir juga. Umu Aisyah dari Merauke, Bu Hajah Rusini, Bunda Hasnawati, Bunda Heni, Bunda Lilik, Umu Ilyas, dan juga teman-teman semua nanti yang menyaksikan rekaman rapat ini dapat menyusulkan saran dan kritikannya di kolom komentar di channel YouTube Kiprah Ridallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustazah Sitina, komunitas Kiprah Ridallah. Dan juga yang saya sayangi, teman-teman, sahabat Al-Quran, ibu-ibu solihah, dan kakak-kakak solihah, pecinta Al-Quran, dari Sabang sampai Merauke. Kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore ini untuk tonggak sebagai pembahasan tonggak utama perjalanan dakwah Kiprah Ridallah per 10 Oktober kemarin sampai nanti insya Allah 10 Oktober 2026. Jadi kita bicara dalam rangka setahun dulu. Di sini rapat ini dihadiri oleh para tolibah dan juga para admin yang bertugas di dalam grup. Para admin itu maksudnya yang suka share materi. Kemudian suka japri bunda untuk setoran. Dan selain admin tadi ada tolibah. Tolibah adalah teman-teman Al-Quran. Baik, izin di skip dulu ya Bunda sebentar. Uma, tafadhol dilanjut. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ada sedikit kendala, nggih? Baik, saya lanjut. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan, juga sahabat-sahabat, para admin grup yang menjadi motivator dalam keseharian kita menjalankan pejuang dakwah Al-Quran membersamai teman-teman dan juga tolibah-tolibah yang berbahagia. Seperti yang Ustazah Sri katakan tadi, untuk admin adalah tugasnya membuka dan menutup kelas, men-share materi, menjadi motivator bagi teman-teman, mungkin juga kadang menggedor-gedor pintu-pintu WA, itu adalah tugasnya dari admin. Dan
yang tak kalah penting membersamai sahabat-sahabat semua. Sedangkan tolibah adalah para pejuang-pejuang Al-Quran. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah Sri Almaiyah. Selamat bergabung. Jadi sahabat tolibah itu adalah teman-teman yang berjuang belajar bersama di setiap grup. Ada grup bedah ayat, ada grup Fatma, Kizir, grup Makomat, itu adalah tolibah. Yang biasanya itu kita sebut santri, seperti itu. Jadi bersama-sama kita dalam membersamai dakwah Kiprah Ridallah dalam 1 tahun ini, seperti yang Ibu Ketua katakan tadi, 10 Oktober 2025 sampai 10 Oktober 2026. Itu nanti yang akan kita susun rencananya. Jadi makanya diadakan rapat dulu dari Tolibah sama admin, setelah itu sama reviewer nanti, dan juga terakhir adalah antar sesama pengurus, seperti itu. Jadi dari bawah dulu. Dimaksudkan nanti seperti apa usulan-usulan dari bawah, dari teman-teman Tolibah. Oh, baiknya nanti seperti ini. Jadi kita akan mendengar inspirasi, aspirasi dari teman-teman nanti yang akan membangun bagaimana Kiprah Ridallah ini di masa mendatang. Karena ini sudah bukan milik pribadi lagi, bukan milik saya lagi, bukan milik grup lagi, tapi ini adalah milik umat. Ini kita harus bangun bersama. Jadi tanggung jawab bersama itu yang nanti kita harus tanggung jawabkan di hadapan Allah. Seperti itu. Baik sebagai tolibah, sebagai admin, sebagai guru ngaji, maupun sebagai pengurus. Jadi makanya sama-sama kita mengingatkan, sama-sama kita memberi motivasi. Bisa jadi saya, walaupun saya seorang founder, saya masih sangat fakir, banyak kurang, banyak lalai. Perlu dibersamai, dituntun oleh orang-orang yang muda-muda seperti Ustazah Sri ini, sang ketua gercep, sama motivator kita misalnya Mbak Maya. Aduh, luar biasa. Ini perlu menuntun saya, karena saya dua kegiatan banyak lupanya, banyak lalainya, seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya, Ustazah. Setelah ini biar dilanjut oleh Ustazah. Mohon usulannya, semuanya saran dapat yang membangun demi kebaikan kiprah di masa mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, maka dari itu kita berkumpul dalam rapat ini, insya Allah merupakan agenda rutin setiap tahun untuk evaluasi dan perkembangan. Evaluasi dan perkembangan. Kita bisa catat bersama-sama bunda-bunda. Evaluasi berarti tempo kemarin itu apa sih yang kurang? Kemudian perkembangan berarti kita telah berhasil apa? Target dari setahun kemarin kita berhasil apa? Termasuk Tolibah juga punya target dan evaluasi sendiri. Itu. Sehingga dari dua aspek tadi, evaluasi dan perkembangan, maka sangat menjadi penting kinerja dan kolaborasi yang tepat. Kinerja dan kolaborasi yang tepat antara admin, ya, antara admin dan juga Tolibah atau santri. Saya lebih enak panggil santri ya, santri saja ya, santri. Karena jadi antara admin dan santri harus berkolaborasi. Kolaborasi apa? Yaitu mensukseskan syiar dakwah Al-Quran. 1. Al-Quran itu bukan cuma sekedar harus dibaca,
bukan cuma sekedar dibaca sebatas pengetahuan yang kita punya. Tapi kita berkewajiban memperbaiki pelafalan. Itu tugas kita. Jadi satu, membaca, dalam kurung tak sekedar membaca ya. Dua, lakukan perbaikan bacaan Al-Quran merupakan syiar dakwah juga. Ketiga, dengan maksud apa? Mengekalkan hukum-hukum tajwid. Koreksi Ustazah Sitina kalau saya keliru bicara. Ya, mengekalkan itu apa? Melestarikan ya. Hukum tajwid yang telah dahulu diajarkan Syekh Imam Ibnul Jazariyah ngasih tahu kita makharijul huruf. Iya. Terus Syekh Imam Al-Jamzuri memberitahu kita hukum tajwid. Kemudian kita ketemu sama Ustazah Sitina dikemas dalam bedah ayat. Itu merupakan rangkaian seorang santri mensyiarkan dakwah Al-Quran. Itu yang harus dijaga, kolaborasi itu yang harus dijaga. Nah, perjalanan dakwah ini harus dibalut dengan istiqomah. Sekarang kita kembali ke bagian evaluasi. Saya akan membuka suara yang pertama dari seorang admin yang kemarin mendapatkan gelar admin terbaik, yaitu Bunda Maya. Dari seorang Bunda Maya, koreksinya apa nih selama menjalankan tugas admin? Evaluasi itu kan berarti hasil koreksian ya, Bun. Apa sih yang susah? Apa kendalanya? Lalu inovasi apa ke depannya dalam tahun dakwah ini 2025 sampai 2026? Kira-kira ada inovasi apa sebagai bentuk evaluasi? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak bergema ya? Iya, sudah saya perbaiki. Tafadhol, Bunda. Afwan, ini sebenarnya saya juga bingung mau jawab. Cuman ada satu yang agak sedikit saya kendalain untuk langsung to the point aja ya, Ustazah ya. Iya, betul. Maksudnya untuk yang untuk masalah tolibah yang atau santri yang saat ini masih vakum saat ini saya perhatikan untuk beberapa tahun ini itu udah berapa kali saya japri ya, jujur saja nih itu ada agak kendala buat saya, cuman saya bingung mau bagaimana lagi, apa kita harus pertahankan, itu yang kemarin saya mau bicarakan, apa kita harus pertahankan atau kita remove aja apa gimana gitu kan, kayak mereka masih setia, tapi tetap mereka sejujur aja Masya Allah mereka tetap masih setia stay di grup kita gitu cuman sudah waktu berapa dulu kan udah saya sempat japri untuk gimana, karena mereka kan saya masih nyimak gitu, tapi saya masih mempelajari, saya tetap ini gitu, cuman saya nggak berani menjawab untuk, cuman dia masih saya tetap akan bertahan di sini atau gimana gitu. Saya juga bingung mau jawabnya gimana tuh Ustazah. Itu aja untuk tolibah yang lama nih, yang bertahan untuk berapa tahun ini gitu. Baik. Untuk saat ini udah itu aja Ustazah. Itu aja ya, evaluasinya itu aja ya.
Kalau untuk inovasi rencana ke depan, Bunda Maya punya ide apa yang ingin disampaikan? Oh, Bunda Lilik angkat tangan. Baik, sebentar, Bun. Afwan Ustazah, saya saat ini belum sempat berpikir. ya. Belum ya Baik. Ustazah. Nanti Ya. Bunda Maya bisa kirim ke grup tim ya untuk sesuatu yang ingin disampaikan. Juga bisa membuka diskusi di teman-teman di grupnya Bunda Maya, grup 4 dan 8. Kalau mereka teman-teman para santri membuka pembicaraan, punya usul ini, saya sampaikan ya ke pengurus ya Bun. Ya, syukran jazakillah khair Bunda Maya, sehat selalu, barakallah. Amin ya, untuk waktunya Ustazah. Selanjutnya tadi ada yang angkat tangan, Bunda Lilik. Tafadhol Bun. Ada yang ingin disampaikan? Ustazah bukan sengaja angkat tangan, tapi memang ada pertanyaan untuk Toliba ya seperti yang Bunda Maya sampaikan tadi. Untuk di grup 10 ya, grup 10 sama BA 10 sama BA 16 yang saya pegang ya, itu emang terlalu banyak yang absen daripada yang aktif gitu. Sudah saya japri, sering saya japri, ya tapi nggak ada ininya, nggak ada jalan keluar yang baik gitu. Mereka iya. Ketika saya mau keluarkan mereka dari grup, saya ingat Ustadzah bilang kita cuma sebatas sebatas memberi motivasi untuk itu ya. Semuanya ada di tangan Allah, hidayah Allah itu ya semuanya ya. Nah, itu saya jadi berhenti di situ. Ketika saya keluarkan, berarti saya menutup jalan mereka dong untuk mendapat hidayah. Karena kita nggak pernah tahu hidayah apa di BA 10 dan BA 16 ini yang mereka terima ketika mereka masuk tanpa aktif gitu. Itu. Ya, Jadi baik. Nanti, serba bingung juga ya. ya. Itu Ya. Toliba yang untuk problem Toliba. Ada lagi Bunda Lili? Udah itu aja dulu untuk problem yang ini, untuk Toliba yang saya ini, Afwan, Jazakillah atas waktunya. Baik, syukran Bunda Lili. Jazakillah khairan. Sehat selalu. Barakallahu fiik. Kalau dari sebentar ya, tunggu admin selesai nanti baru ke santri ya. Mohon menunggu para santri. Kemudian dari Ustazah Alma di sini yang mengurus program tahfiz, bagaimana? Ada kendala apa di sana sebagai bentuk evaluasi, Bun? Apa ya? Sepertinya saya juga enggak ada. Aman ya? Lancar ya? Aman. Sip. Kalau gitu, kemudian Bunda Alma punya target apa sebagai yang memegang program tahfiz? Apakah sudah menyusun target-target selama kurun waktu untuk tahfiz nih? Nanti setahun saya maunya tahfiz nih begini nih. Untuk yang grup ini nih saya mau lulusan Almuk ini saya mau tembus 100 orang. Misalnya gitu. Saya mau grupnya aktif semua nih. Saya minta reviewer dong, Ustazah Sri, cepetan. Saya minta reviewer nih, grup saya mau saya aktifkan. Nah, gitu. Ya, saya mau yang seperti itu. Saya mau kita, misalnya gini. Adminnya yang masih belum. Kurang admin. Ya. Ya. Kalau misalkan itu dibuka hafalan surat-surat pendek gimana? Nah, Kan yang itu namanya itu disebut perkembangan. Bagus. Kalau punya rencana seperti itu bagus. kan yang Boleh. sering dipakai untuk sholat seperti itu kan enggak surat-surat panjang kayak Yasin, kayak Ar-Rahman, kayak gitu kan untuk yang sering dipakai untuk sholat aja gitu kan surat-surat pendek. Hafalan juz 30 gitu ya. Tahfiz juz 30 gitu. Nah, ya.
Baik. Jadi nanti Bunda Alma punya catatan sendiri target ya, target program tahfiz. Saya minta admin gitu. 1, 2. Tolong bukakan grup surat-surat pendek gitu. Jadi Ustazah Alma yang ingatkan, saya yang bantu dorong dari belakang. Uma Sitina juga bantu sebar gitu. Itu caranya. Cara kerjanya begitu. Kalau saya yang mengingat, nanti pekerjaan yang lain saya tak ingat. Gitu ya. Ustazah Alma yang ngingetin tentang tahfiz pokoknya gitu. Ada lagi Ustazah Alma? Cukup sepertinya. Sebentar. Kalau misalkan kan ada grup Telegram yang VN, gitu terus. Kalau Iya, misalkan ada grup juga untuk materinya yang kita ambil dari Quran, hadis itu dijadikan satu gitu boleh nggak ya? Pripun kurang paham saya. Ada grup sendiri untuk materi yang kita ngambil dari Quran, hadis itu. Jadi kita tidak ngedit sendiri nanti. Untuk admin sudah ada, tinggal copy gitu aja, nggak usah diedit lagi gitu. Oh, dimengerti. Berarti posisinya bagian ayat itu sudah rapi, tinggal copy aja. Ya. Ya, saya kan juga punya rencana seperti itu, tapi pasti tak taruh di Telegram. Kalau taruh di WhatsApp hilang, Ustazah, di Telegram. Nanti isinya teman-teman admin gitu ya. Iya. Gede ayat juga gitu loh. Iya, jadi kita nggak repot, nggak ada menghapus yang ini yang ini. Ya toh, dia dimengerti ayat. Baik. Berarti kita butuh 1 orang yang bisa handle bagian ini. Oh. Sudah? Ada lagi? Nah. Sekarang saya izin lari ke santri ya. Iya. Iya, skip dulu, tafadhol Uma Sitina. Masya Allah, nggih, baik. Sedikit saya tanggapi di usulan tadi Mbak Maya. Suara saya jelas, Afwan. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas, Oma. Jelas Oke. Ustazah. Oma. Oke, saya tutup kamera saja. Masalahnya di depan rumah ini lagi nikahin putranya, jadi ramai soundnya. Gini, insya Allah saya sedikit nanggapi dari Mbak Maya. Bahwa sama Bunda Ustazah Lili tadi, bahwa santri di grup ada yang tidak entah tidak mau keluar atau memang tidak dikeluarkan, yang jelas mereka tetap stay di grup seperti itu. Kalau saya nanggapi ini, insya Allah kan kita tahu bahwa setiap orang itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Diamnya atau tetap tinggalnya mereka di grup bisa jadi mereka tetap ikut belajar bersama kita. Mungkin hanya tidak ikut setoran. Jadi kita ambil baik sangka saja, nggih. Karena mungkin ada yang gaya belajarnya secara audio melalui pendengaran atau visual, misalnya ketika melihat tayangan tahsin di Sabtu. Atau mungkin kalau anak-anak sekolah itu bahkan ada yang belajarnya secara kinestetik. Jadi mereka mau belajar ketika sambil melakukan, mungkin seperti itu. Jadi bisa jadi teman-teman itu mendengarkan atau menyimak apa yang telah di-share oleh admin, tetapi mereka tidak berani setoran, mungkin seperti itu. Iya, Jadi betul kita itu.
Salah Nggih, satunya jadi mereka bilang begitu, mempelajari, menyimak. Cuman izin tidak setoran dulu karena salah satu nggih, kesibukan Afan diputus di sela. nggih. Ya, Masya Allah. Nggih, ada yang seperti itu mungkin. Jadi ya, ya. mereka gaya belajarnya itu sangat pemalu mungkin. Jadi kita maklumi. Jadi betul juga katanya Ustazah Sri bahwa kita tidak bisa menutupi jalan hidayah seseorang. Bisa jadi mereka itu tetap belajar bersama kita, tapi dengan cara yang berbeda seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ustazah, monggo dilanjut. Ustazah Sri. Nggih, nggih. Baik, Uma. Untuk melengkapi penjelasan Ustazah Sitina, daripada evaluasi sebuah pertanyaan tadi ya, dari Bunda Maya dan Bunda Lilik, apakah santri yang vakum harus diapakan, dikeluarkan atau di remove? Tadi kalau Ustazah Sitina jawab, biarkan ya, karena siapa tahu beliau-beliau juga belajar juga tapi tidak setoran. Tanda kutip, kalau memang yang menjawab, seperti yang tadi Bunda Maya katakan. Bunda Maya japri siapa? Contoh Bunda siapalah, Bunda Susi misalnya. Bunda Susi nih misal. Nah, Ya. Bunda Susi bilang, ya saya mohon maaf belum bisa setoran, tapi saya ikut ngaji, saya dengarkan bedah ayatnya. Nah, berarti kan beliau respon, ikut Iya, ngaji. betul. Nah, Iya. berarti beliau respon. Tapi kalau sudah dijapri sama teman-teman admin lebih dari 3 kali, mungkin lebih dari 5 kali, boleh dimasukkan ke grup ukhuwah. Iya. Ya, yang tak balas salam sama sekali. Biasanya saya salam aja, saya nggak pernah nanya. Assalamualaikum Ibu, baru dijawab pasti. Waalaikumsalam, padahal saya mau nagih setoran. Itu. Nah, itu dijawab. Nah, kalau yang dijawab nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang nggak dijawab, mohon izin Ibu, Ibu saya pindahkan ke grup ukhuwah ya, supaya kita tetap terjalin komunikasi. Nanti Ibu mau ngaji bedah ayat, hubungi saya. Gitu. Ibu mau ngaji lagi, hubungi saya ya Bu ya. Saya pindahkan dulu ya Bu ya. Nah, gitu. Itu ya kesimpulannya. Teman-teman admin nanti sampaikan tolong di grup tim, diketik Bunda Ros boleh, Bunda Maya boleh, biar teman admin yang lain yang tak hadir di sini bisa mengerti hal itu. Kemudian baik dari admin sudah cukup ya, Uma. Sekarang kita ke sahabat-sahabat kita yang tercinta, para pejuang Al-Quran juga tentunya, karena tanpa mereka kita tak akan bekerja, yaitu santri yang sesungguhnya. Ya, ada Ummu Aisyah dari Merauke, ada juga Bunda Nenah dari Cimahi yang sudah open kamera. Untuk yang lain nanti bisa mengangkat tangan ya, jika ingin mengusulkan pendapat dari segi pandangan seorang santri yang mengaji di Kiprah Ridhollah. Saya itu terharu kalau membaca formulir registrasi bunda-bunda semua. Apa sih motivasinya? Ada yang nulis ingin mencapai ridho Allah, ada yang nulis pengen kenal hukum tajwid lebih dalam. Ada yang nulis pengen jadi guru ngaji, ada yang nulis gitu. Hebat-hebat pokoknya semuanya, alhamdulillah. Sekarang aku tanya untuk Bunda Ummu Aisyah, bagaimana Ummu Aisyah? Pandangan Ummu sebagai seorang santri yang ngaji di Kiprah, ada evaluasi apa untuk kami? Tafadhol disampaikan. Dibuka dulu mic-nya, Om. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, pertama memang
Awalnya ingin perbaiki makhraj Uma, dan lama-kelamaan mau kepengen ingin jadi guru ngaji. Wah, Masya Allah. Amin, amin. Senang Uma selama bergabung sama Kipra tuh, Masya Allah, banyak sekali berkahnya. Amin, amin. Sayang kalau nggak setoran, setiap ada materi sayang kalau nggak setoran. Ya. Lah, Malu Ustazah kalau di namanya di tag nggak setoran, malu sama teman-teman yang lain. Afwan Ustazah, aku sholat dulu ya Ustazah. Maghrib merauke. Terima kasih dulu. sebelumnya. Iya, titip doa ya untuk Kiprah ngaji, moga cita-cita terkabul. Amin. Syukran Amin, jadi insyaallah. barakallahu fiik. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini Ustaz ya. Ini salah satu contoh memotivasi untuk toliba-toliba yang lain Ustaz ya. Masya Allah. Saya aja sebagai admin aja malu terus terang kalau saya nggak setoran. Ya. Kan makanya kenapa terima kasih ya kepada Bu Ade, Ibu Pengawas Siti Sarpingah, Bu. Thank you Bu, udah dorong-dorong saya untuk ngadain rapat ini. Jadi beliau mintanya rapat admin tapi sama tolibah, jadi biar digandeng, biar ngerti gitu satu sama lain. Oh, Masya Allah. Ya. Pak, Ibu pengawas. Ada Ibu ada. Beliau beliau nih. Iya Bu. Izin nyimak aja dulu ya. Iya. Iya Bu. Terus ya, saya nyambungin omongannya Ummu Aisyah tadi, kepengen jadi guru ngaji. Itu seirama dengan visi misinya Kiprah. Yang di situ, saya lupa kalimatnya Uma. Saya lupa kalimatnya Pak Uma, yang intinya semua teman itu endingnya atau goalnya itu jadi guru ngaji yang bisa ngajarin orang. Karena dengan bekal bedah ayat itu telah terangkai kalimat-kalimat penjelasan hukum per hukumnya, di mana selalu digandengkan antara bahasa Arab dengan terjemahnya. Mempunyai sifat al-jahru, tertahan nafas, asyiddah, tertahan suara. Sampai umur segini saya belum temu yang lain macam itu. Segitu apa namanya, rapi sih sebenarnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kayak semoga Ustaz Sitina sehat selalu. Sehat selalu. Untuk melalui mulut beliau, melalui daya pikir beliau, terangkailah kalimat-kalimat indah yang mudah dipahami oleh kita semua. Ya. Gampang nyantel secara pribadi di pikiran saya. Terus terang. Nah, Bun, semuanya yang tidak hadir juga yang menyaksikan lewat YouTube. Jadi ini goalnya Kiprah itu kepengen semuanya pinter ngaji, jadi guru ngaji. Nggak usah gede-gede, nggak apa-apa ya Allah. Ngajarin cucu, ngajarin anak kita masih kecil. Habis itu cucu punya temen. Ayo ngaji, kan gitu. Nah, kita udah selesai masak, kita udah selesai urusan dunia. Jangan nonton drama Korea. Kita ngaji. Ayo deh kita bahas itu makhraj gitu. Kita bahas itu hukum tajwid. Banyak banget yang harus kita pelajari soalnya di dalam Al-Quran. Belum lagi bedah nahwu sorof. Masya Allah. Itu luar biasa. Insya Allah itu proyek di Prahridullah selanjutnya. Amin. Nah, yang dari Cimahi yang liatin saya terus. Ayo Bun. Katakanlah pada kami.
evaluasinya apa, Bunda merasakan apa untuk kiprah. Tafadhol, sejujur-jujurnya dengan nama Allah. Nah, mic-nya dibuka dulu, Bunda sayang. Belum, pencet dulu. Disentuh layarnya, muncul gambar mikrofon. Nah, yang paling bawah pencet. Sentuh dulu layarnya. Ya. Bagus. Silahkan Om, Bunda. Saya masih baru ya, masih jauh banget saya dari pelajarnya ini. Tapi benar-benar ini yang ini jelas banget. Cuman kadang saya nggak pede gitu. Halo. Iya. Kadang saya nggak pede. Apa yang lain udah pada pinter-pinter, ngajinya udah enak, saya belum lancar. Tapi saya benar ini bagus sekali ini. Saya juga kan belajar di komplek ini. Tapi Iya. yang ini lebih jelas. Cuman saya orangnya memang nggak pede kalau ngaji ada apa kayak di depan orang banyak tuh nggak pede gitu. Karena jadi suka salah-salah gitu. Nggak tahu tuh gimana. Karena sayanya mungkin Oh, belum lancar ya. Jadi selalu apa ya, ngulang-ngulang gitu. Begitu. iya. Tapi saya Iya, jadi dengan gabung dengan ini saya senang gitu. Senang tapi kadang aduh berat banget gitu karena saya ngerasanya sih belum menguasai lah istilahnya. Saya masih belajar ini. Tapi senang banget bener ini. Jelas sebenarnya ini. Ya ada Ibu, apa cara pengucapannya, terus cara ininya udah benar gitu. Maksudnya enak gitu di ininya tuh enak gitu kalau ngedengerin saja pas ngaji gitu, pas ini enak banget gitu. Begitu. iya. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, itu suara Uma Sitina. Itu yang pakai kerudung biru. Iya. Terima Ya, kasih Bu, saya mohon bimbingannya Bu. Ya. Sami-sami. Afwan Bunda, biar saya lebih jelas nggih, ada pakai kamera. Begini, Iya. Afwan. Tanggapi langsung nggih Ustazah Sri. Iya, Uma, tafadhol. Nggih. Jadi memang bagi teman-teman santri baru itu bisa jadi ketika mendengarkan suara saya di VN mereka akan kaget. Loh, sebanyak Iya, itu betul. tajwid, sebanyak itu Iya, sifat-sifat betul. yang harus dihafal paling tidak. Jadi Betul. begini, jangan dipikirin banyaknya. Awalnya, pertama dengarkan. Setelah didengarkan saja dulu, tidak usah ditulis dulu. Yang penting dengarkan sampai satu VN habis. Setelah itu pegang pensil atau pulpen, catat, jangan banyak-banyak nyatetnya, tidak bingung. Ambil tangannya ini nunjuk ke ayatnya. Jadi biar ibu tahu. Oh, kalau a'udzu yang yang ini yang matabi'i. Nah, kalau tangan sudah nunjuk, nanti akan nyambung dengan mata, dengan otak. Itu persambungan ketiga organ kita itulah yang nanti akan nyantol di otak. Tidak usah Iya, betul. banyak-banyak. Dua atau Macet Uma, 2 atau 3 hukum maksud beliau.
Ya. 2 atau 3. Biasa ini gangguan sinyal. Ya Allah, habis suara saya. Nah, ini muncul lagi. Tadi Oke. sampai 2-3 hukum, Oma. 2 atau 3 hukum tajwid yang nyantol di pikiran kita simpen dulu. Kan sudah tadi ditulis. Nah, yang ditulis itu kita baca. Jadi waktu nyetor itu tidak hafalan biar tidak derdek gitu, biar tidak dagdikduk, tidak hafalan. Yang tulis itu kita baca. Nah, besok kan ketemu lagi sama ayat yang lain. Tapi kan tetap ketemu lagi sama matobi'i. Nah, itu kita dalam lagi seperti itu. Jadi karena terus-menerus dalam waktu berkesinambungan, akhirnya terstruktur di otak kita. Oh, matobi'i itu cirinya itu. Oh, mad jaiz munfasil itu cirinya itu, gitu. Jadi tidak usah menghafal. Nanti sudah dilekatkan sama Allah karena kita sudah istiqomah seperti itu, ya. Nah, kalau Bunda belajarnya malu sama orang banyak, ada di kelas kiprah itu tapi privat tapi berbayar. Dan terus saya ke teman-teman tidak terlalu menyarankan seperti ini karena kasihan gitu. Hanya untuk orang yang memang betul-betul urgent lah silahkan. Tapi secara umum kita belajar secara gratis itu insya Allah kalau kita merasa nyaman lama-lama tidak masalah seperti itu. Nggih? Itu Bunda. Monggo diteruskan. Ustazah? Iya, wah, Masya Allah. Terima Betul, kasih, Bu. Ustazah. Semangat terus ya, Bunda Nena. Dulu, Ya, Bun, saya terima mau kasih. cerita nih sama Bunda. Saya cerita ke Bunda sama teman-teman yang lain. Ini saya jujur banget nih, sejujur-jujurnya. Kalender itu kan besar ya, sisa kalender tahun kemarin. Itu kan belakangnya kan ada space warna putih banyak. Itu saya tulis makhraj huruf besar-besar. Saya tempel terus. Lewat kelihatan. Itu penuh. Sampai hafal. Nah, sekarang itu kalender sudah tidak ada. Alhamdulillah sudah ada di sini ingatannya. Alhamdulillah. Bun, sering banyak tempel-tempel nggak apa-apa, Bun. Apalagi punya mihrab. Aduh, enak banget. Tempel-tempel pelajarannya. Mudah ingat. Depan taruh kulkas, tempel di kulkas. Ya. Terima kasih Bunda Nena. Ceritanya Bunda Ya. Nena telah memotivasi kami sebagai pengurus dan juga sebagai admin. Begitu juga ceritanya Ummu Aisyah, Masya Allah, Tabarakallah, yang semula ingin perbaiki makhraj dan sifat dan tajwid, sekarang ingin punya hasrat, ingin menyalurkan, ingin menjadi seorang guru ngaji. Semoga dikabul Allah, amin. Dan Bunda Nenah juga moga lancar nanti setoran bedah ayatnya ya Bun. Lancar. Terima kasih. Dihilangkan tuh sama Allah yang bikin nervous. Jadi sekarang mah nanti habis ini ngajinya mah lancar. Pokoknya Amin. gitu ya. Amin. Nah, terima kasih. Baik. Sama-sama Ibu. Yang hadir di sini itu kebanyakan santri yang sudah jadi guru ngaji, Oma Sitina. Nah, jadi saya memilih yang murni santri gitu. Bunda Ayi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, satu lagi dari santri ya. Tafadhol, Bun. Kemarin kita udah belajar. Bunda Ayi itu ada di mana-mana, ya. Tahu bedah ayat, tahu ya kan, takon tahu, talaki Al-Quran online tahu. Gesit ada nggak di gesit? Gesit Ada. suka kadang-kadang Ustazah kena waktunya, kadang bentrok gitu. Kalau pagi kan saya nggak keburu mau berangkat buru-buru, kalau sore pas baru pulang
Jadi Kadang-kadang tapi udah ngerasain lah ya, udah ngerasain gitu. udah. Apalagi tuh Bunda Ai di menerjemah Al-Quran ada, apalagi tuh, saya lupa. Fatma belum ya? Belum. Fatma sama Kijir saya keluar karena tidak kekejar waktunya Ustazah. Jadi di Oh, Kijir iya. sama Fatma saya keluar dulu. Iya, baik. Tapi berarti artinya Bunda Ai itu sudah mencoba semua makanan yang disajikan kiprah itu. Nah, jadi rasanya bagaimana, Bun? Coba ceritakan. Tafadhol. Alhamdulillah ya Ustazah. Dulu awalnya itu saya masuk di kiprah ini diberitahu apa Ustazah sama Ustazah Sitina, dulu musrifah saya di waktu itu masih di tempat lain. Di situ kan ada bedah ayat. Kalau di tempat lain itu enggak serinci yang di kiprah gitu bedah ayatnya itu. Nah, saya ikutan nyoba, oh ternyata ya enak juga gitu di bedah ayat itu. Jadi dirinci dari ayat-ayatnya, kemudian mahorijul hurufnya dan sifatnya, juga tajwidnya dipelajari di situ. Nah, dari situ saya mencoba, kalau dulu itu konsisten saya tiap hari setoran, tidak terlewat. Tapi belakangan ini saya banyak kegiatan Ustazah, jadi saya kadang-kadang dirapel. Kadang-kadang tidak tiap hari, saya kadang-kadang dirapel Senin enggak, Selasa 2 ayat saya rapel gitu Ustazah. Mohon maaf Ustazah, saya tidak konsisten. Iya, Insya Allah nanti diatur kedepannya lagi waktunya, Bun. siap. Diatur lagi waktunya. Ya, insya Allah kedepannya mungkin setahun lagi ya saya bisa lebih fokus gitu Ustazah. Kan sekarang kan saya masih kerja, setahun lagi saya pensiun. Insya Allah semoga Allah mengabulkannya, semoga bisa lebih istiqomah lagi Ustazah. Kemudian saya ikut di Takon. Di Takon alhamdulillah lebih detail lagi sama ustazah, terutama saya sering ikutnya yang malamnya, suka Ustazah Ecin lebih detail lagi menerangkannya. Jadi paham apa yang tidak saya mengerti gitu Ustazah. Ya intinya kemudian di daurah yang sama Ustazah Sofi itu, meskipun saya Bunda, maaf disela. Jangan yang bagus-bagus ceritanya, yang jeleknya ada nggak? Yang jeleknya katakan aja, nggak apa-apa. Ya, Biar baik kita bisa Ustazah. evaluasi ya. Ya. Kalau di daurah itu Ustazah, saya kurang karena saya kan suka nyatat ya Ustazah. Kalau dicatat begitu Ustazah Sofi menerangkan, kadang kelewat, saya agak puyeng juga Ustazah kalau di daurah itu. Kadang nggak ngerti, mungkin karena faktor usia juga Ustazah, jadi menangkapnya kurang. Afan Ustazah Sofi itu menerangkannya emang sudah jelas ya Ustazah, tapi nih Ustazah agak kecepatan, kalau bisa jangan terlalu cepat gitu menerangkannya. Iya, panggilan Ustazah Sofi, nanti beliau mendengar ini. Insya Allah beliau terakhir sudah ada wadah ya. Ibu bergabung kan di grup? Oh, di grup yang Ustazah Sofi yang ikut Ustazah. Nah, nanti di situ tempatnya untuk menyampaikan hal-hal yang kurang jelas. Ya, yang Siap, kelewat-kelewat. Ya. Mungkin itu aja Ustazah untuk masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan. Bunda Ayi, sehat selalu Bun. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk yang tadi daurah kecepatan neranginnya itu sudah diatasi dengan cara yaitu membentuk grup. Isinya teman-teman yang aktif di daurah aja. Gitu. Teman lain yang ingin nyambung boleh sih, tapi mungkin kekejar nggak dengan materinya. Soalnya ini materinya tuh sampai 9 pola.
Kalau udah ketinggalan satu pola nanti mau mundur lagi ke belakang, aduh gimana? Kalau bisa ya syukur, ayo gabung gitu. Begitu. Dan saya dengan Ustazah Sofi, ya Bunda Ayi dan Om Masri yang rajin di sana tuh, alhamdulillah sudah diskusi. Saya sebagai moderatornya yang membawa daurah ini, saya berdoa sama Allah, semoga ada hasilnya daripada daurah menerjemahkan Al-Quran. Yaitu tadi satu, bisa mencari akar kata di Kamus Granada tadi. Jadi nanti bunda-bunda itu makin menghayati bacaan Al-Quran, ayat suci Al-Quran dari Allah Ta'ala. Makin menghayati sholatnya, makin nikmat pokoknya insya Allah. Selamat ya Omah yang sudah pintar nahwu soroh. Selamat Bu Ayi yang sudah rajin nyatet-nyatet pola, Masya Allah. Saya iri, saya pun Polanya kepengen. sampai 20 loh Bunda Ayi. Polanya sampai 20. 20 pola. Satu Dari sampai 3 aja saya belum itu Oma belum begitu ngerti saya. Pelan-pelan insya Allah nanti dimudahkan ya. Amin, amin, Bang. Iya, tiada yang tak mungkin ya. Batu yang keras pun akan berlubang bila istiqomah ditetesi oleh air. Apalagi otak kita yang ciptaannya Allah. Nah, bila kita istiqomah belajar, thalabul ilmi, mohon pertolongan sama Gusti Allah, pasti Allah berikan pelancaran, ingatan yang paten, ingatan yang kuat. Iya, Amin. itu semua datangnya dari Allah. Begitu juga kiprah ridhollah. Mau sebagaimanapun kita admin ya, ayo setoran, ayo setoran. Kalau bukan Allah yang membuka hatinya para santri ya kita capek kan. Capek ya. Bun, ini saya jadi cerita ya, sama seperti saya. Kalau bukan karena dari Allah, saya mungkin gak mau membuka rapat ini. Itu semua karena Allah. Ini HP ya, HP nih saya cerita sama bunda-bunda. Ini HP dibeli pakai uang donatur. Bunda-bunda suka sedekah kan yang SDKR? Ini salah satunya. Dibeliin HP. HP ini untuk kerja di Kiprah. Saya juga punya HP pribadi. Ini HP pribadi saya. Ini HP pribadi saya. Ini HP-nya Kiprah. Apa namanya? Kalau saya ada salah dalam menemani bunda-bunda semua. Tolong saya ditegur langsung. Ya, mau santri negur saya, enggak apa-apa. Admin, guru ngaji, pengurus yang lainnya, tegur saya. Saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup menyelesaikan amanah yang ada di sini. Ini SK pendiriannya Kiprah. Pendirian ini sudah resmi ya di mata hukum. Berdiri tanggal 20 Oktober 2022. Tercatat di Notaris Husnul Khotimah SHMH di Probolinggo. Di dalam sinilah tugas-tugasnya Kiprah. Salah satunya rapat. Kalau rapat ini nggak dilaksanain, berarti saya nggak ngejalanin amanah yang di sini. Ada di pasal nomor 11. Ada di pasal nomor 11. Yaitu bunyinya ini. Setiap mana ya? Rapat pembina. Ada, pokoknya setiap anggota itu melakukan rapat untuk melakukan evaluasi dan perkembangan komunitas yang sedang berada di tangan.
Namanya doang, Bun. Saya di dalam akte ini sebagai ketua. Cuma nama, ya. Kekuatannya itu sama Allah dan sama bunda-bunda semua. Tiada daya dan upaya, melainkan kecuali pertolongannya dari Allah. Misi yang paling dekat di kiprah setelah ini ya, saya tarik kesimpulan ya langsung, udah sore ini. Bismillah. Satu, kurang admin. Nanti kita buka. Coba mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang mau jadi admin. Dua, buka hafalan surat-surat pendek. Ustazah Almaiyah nanti ingetin saya. Terus bikin grup Telegram yang isinya teks ayat yang udah rapi. Jadi tinggal copy paste. Terus kalau tolibah yang sama sekali enggak jawab, udah 5 kali dijapri, bisa dimasukin ke grup ukhuwah aja. Seperti itu. Kemudian dalam yang waktu dekat ini adalah nanti kiprah mau bikin kalender. Kalender ya, Bun. 1. 2, kiprah mau ngadain harus ada silaturahmi. Silaturahmi secara offline, Bunda. Itu. Saya punya rencana silaturahmi nanti di Probolinggo. Mudah-mudahan waktunya bisa sekalian yang tanda tangan surat wakaf tanah. Itu Umah. Bisa dicari tanggalnya, Nanti ya, setelah ini. Silat plus TTD wakaf tanah. Ini bunda-bunda yang wakaf tanah itu Umah Sitina. Tanahnya mau dibikin pesantren. Begitu, Bun. Rencananya kita, rencananya kiprah. Terus yang ketiga, sudah. Setelah ini berarti mau rapat sama para guru ngaji. Sudah, itu aja. Itu aja dulu yang dipikirkan. Sama nyelesain yang tadi. Ya Allah, ya Rob. Ya, bunda-bunda, itu saja rapatnya yang dapat kita laksanakan. Sebelum itu, oh ya tadi Bu Adek Siti Sarpinga, beliau hanya menyimak ya. Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan rekaman video rapat ini melalui YouTube, dapat menyalurkan saran dan kritik di kolom komentar, ya. Atau kalau ingin lebih cepat di grup masing-masing. Nanti di situ ada admin yang bisa menyambungkannya ke pengurus. Ya. Marilah kita menjaga semangat ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Muhammad ayat 7. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Syukron jazakunallahu khairan katsiran atas kehadiran dan kontribusi pada sore hari ini rapat admin dan santri. Semoga hasil rapat hari ini menjadi langkah nyata untuk membawa kiprah ridhollah lebih maju, lebih solid, dan lebih dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan menghadirkan selalu kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ustazah Sitina, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sebelum saya tutup dengan kafaratul majelis, apakah ada yang ingin bertanya sesuatu, mengatakan sesuatu?
Kalau dari saya insya Allah tidak ada. Mungkin ada dari teman-teman mungkin. Dikasih waktu dulu. Nah, Iya. kalau dari saya insya Allah tidak ada. Mungkin sebelum Ya. ditutup teman-teman mungkin ada. Ya. Baik, Uma. Baik. Silakan teman-teman. Saya beri waktu. Saya hitung 5 detik. Jika tidak ada yang bertanya, saya tutup dengan kafaratul majelis. Sedikit Bunda Sri. 2. Ya, baik, tafadhol Ustazah. Bunda Sri, kalau boleh menambahkan sedikit boleh? Boleh. Baik. Assalamualaikum semuanya dan Masya Allah sebuah pertemuan yang luar biasa yang mungkin perlu dilestarikan, entah itu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana sebagai evaluasi program kerja kita. Terima kasih kepada khususnya Mas Sitina ini dan juga Bunda Sri Setia 2, kombinasi Masya Allah yang luar biasa. Jadi Mas Sitina, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan beliau di setiap ayat-ayat demi ayat itu sampai merinding kita rasanya ya. Dan beliau menyampaikannya tuh bukan hanya surat Al-Baqarah saja, tetapi berlanjut sampai beberapa surat yang mungkin tiap hari beliau tuh nggak berhenti untuk selalu rekaman ya. Itu yang luar biasa sekali. Ini aset kiprah Ridhollah. Yang kedua, saya juga menyampaikan salut pada Bunda Sri Setia yang selalu nutul-nutul WA membangkitkan semangat, mengingatkan yang luar biasa ya. Ini Masya Allah. Nah, ini rasanya harus perlu kita dukung nih berdua nih. Karena apa yang bisa kita berikan kepada Ridhollah, kepada kiprah, apa yang bisa kita berikan pada organisasi. Selama kita masih diberikan di dalam organisasi, maka mari kita meskipun sedikit kita luangkan apa yang menjadi pikiran kita atau apa yang jadi harapan kita ya. Satu hal Ustazah Sri mempercepat saja, saya ingin bahwa target seorang admin dalam 3 bulan kalau bisa dia punya kaderisasi admin. Seorang reviewer selama 3 bulan minimal dia punya kader untuk reviewer. Kemudian itu kita bina selama katakanlah 3-6 bulan misalkan, sehingga suatu saat kader ini bisa menjadi admin lain di tempat lain, reviewer lain di tempat lain yang itu adalah sumbernya dari kelompok-kelompok yang dikaderisasi oleh para admin dan reviewer. Nah, untuk Tholibah, ini tadi sudah admin dan reviewer ya, mohon maaf saya cepat ini. Yang untuk Tholibah saya setuju jangan dikeluarkan dulu, tapi biarlah diberi kesempatan karena tidak semua Tholibah itu mempunyai level setoran yang sama. Nah, ini harus pintar-pintarnya para admin dan reviewer untuk menjapri beliau supaya beliau itu selalu merasa hangat berada di grup itu meskipun setorannya mungkin kurang atau katakanlah, tapi selalu disapa itu saja sudah membuat mereka mungkin merasa terlindungi di situ. Nah, menghadapi beberapa ini memang harus menjadi pintar-pintarnya para reviewer dan para admin untuk ngemong tali asih, tali asah, tali asuh ya. Demikian Ustazah, mohon maaf hanya itu sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat luar biasa Bunda Heni ini ya. Saya kalau dengerin Bunda Heni ini kayak lagi di pertemuan rapat ya. Ini beliau kalau sedang bicara ini formil sekali, Masya Allah. Nah, kalau kaderisasi guru ngaji itu sudah dibalut dalam program SGN, jadi sudah fix beres. Kalau kaderisasi admin, ini yang ide cemerlang, betul. Jadi Bunda Maya tidak perlu repot lagi kita oper ke grup training admin. Langsung tembus aja di dalam grup itu. Kita dekati santri-santri yang baik-baik hati. Yuk coba yuk kaderisasi. Nah, Bu Nenah disenggol. Bu, buka grup yuk, Bu. Ummu Aisyah, buka grup yuk Ummu Aisyah. Oh, lama-lama dia mau.
contoh ya. Gitu. Iya kan? Dulu Baik. rupanya saya juga dikader sama Umu Gendis ternyata. Berarti saya korban kader nih. Aku adalah korban ini. Ustazah Alma jangan merasa korban ya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Baik, idenya bagus itu. Jadi ya betul, bukannya kita ini ya menjebak teman bukan, tapi kita membagi pekerjaan surga ini ya, amal jariah yang harus kita miliki bersama. Jangan dikerjakan sendiri. Surga terlalu luas untuk sendirian. Jadi rame-rame yuk kita kerjain pekerjaan surga. Iya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Rezekinya barokah. Amin. Ilmunya juga barokah. Amin. Anak cucu sehat semuanya. Dan apa yang kita niatkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dikabul Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan istighfar dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin dari saya. Segala kesempurnaan datangnya dari Allah. Sehat selalu Uma, Wabillahi sehat selalu taufiq wal Bunda Sri. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon izin.